Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Sofia Zen dengan NIM 21040601844 dari jurusan Agroteknologi 1. Saya akan membahas tugas yang diberikan Ibu dengan topik yang pertama yaitu daun lengkap dan tidak lengkap. Yang kedua, jenis-jenis tepi daun. Yang ketiga, jelas tidaknya batang. Yang keempat, bentuk-bentuk batang. Dan kemudian yang terakhir adalah arah tumbuh batang. Langsung saja pada pembahasan pertama. Pembahasan saya yang pertama mengenai daun lengkap dan tidak lengkap. Daun lengkap dan tidak lengkap ini terbagi berdasarkan struktur daunnya. Yang pertama, daun lengkap. Daun lengkap dikatakan daun tersebut lengkap apabila suatu tanaman memiliki daun yang ada bagian upih atau pelepah atau vagina. Yang kedua, ada bagian tangkai atau petiolus. Dan yang ketiga, ada bagian halai daun atau lamina. Nah, berikut adalah contoh daun lengkap yang terdapat pada daun pisang. Daun pisang memiliki pelepah di bagian bawah yang hampir bersambungan dengan batang pisang, kemudian tangkainya dan dilanjutkan dengan helai daun. Yang kedua, daun tidak lengkap. Daun tidak lengkap seperti contoh tersebut adalah pepaya. Saya katakan daun pepaya tidak lengkap karena daun pepaya hanya memiliki tangkai dan helai, tidak dengan pelepah. Topik pembicaraan yang kedua adalah jenis-jenis tepi daun. Bentuk-bentuk tepi daun ada beragam, namun dalam garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tepi daun yang rata atau integer dan tepi daun yang bertoreh atau divisus. Nah, yang pertama adalah tepi daun rata. Dapat kita lihat pada daun sawo, yang mana daun sawo memiliki pinggir daun yang rata saja. Yang kedua, untuk tepi daun yang bertoreh terbagi menjadi menjadi tepi daun dengan toreh bebas. Nah, tepi daun dengan toreh bebas ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bergeri. Daun bergeri ini seperti daun lentana, seperti gambar berikut. Selain daun bergeri, ada juga tepi daun yang bertoreh bebas yang beringkit, yaitu seperti pada daun cocor bebek tersebut. Daun cocor bebek ini yang sinusnya tajam dan runcing, sedangkan angulusnya tumpul. Yang ketiga, ada juga tepi daun bertoreh bebas yang berombak, misalnya pada daun air mata pengantin ini, yang mana sinus dan angulusnya sama-sama tumpul. Yang ketiga adalah berdasarkan sifat toreh dan susunan tulang daunnya. Tepi daun dibedakan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tepi daun menyirip seperti pada terong. Bisa kita lihat gambar terong ini, yang mana tepinya berlekuk mengikuti susunan tulang daun yang menyirip. Nah, yang kedua, tepi daun bercangap mirip seperti pada daun keluih ini, yang mana tepi daunnya bercangap sedangkan daunnya mempunyai susunan tulang yang mirip. Nah, yang ketiga adalah tepi daun berbagi menyirip seperti pada gambar daun keniki ini, yang mana dapat kita lihat tepinya berbagi dengan susunan tulang yang menyirip. Yang keempat, tepi yang berlukuk menjari seperti pada daun jarak pagar ini, yang mana tepinya berlukuk dan susunan tulangnya menjari. Yang kelima, tepi daun berbagi menjari seperti pada daun ketela pohon di gambar ini, yang mana tepi daunnya berbagi sedangkan daunnya mempunyai susunan tulang yang menjari. Topik pembahasan yang ketiga yaitu jelas tidaknya batang. Tumbuhan berdasarkan batangnya dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dengan batang yang jelas dan tumbuhan tidak jelas berbatang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tumbuhan yang berbatang jelas. Dapat dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tumbuhan yang berbatang basah, misalnya seperti bayam pada gambar berikut, merupakan salah satu contoh tanaman dengan batang basah atau berisi air. Yang kedua adalah berbatang kayu, seperti yang kita lihat pada pohon mangga ini, memiliki batang yang keras dan kuat. Nah, yang ketiga, berbatang rumput, seperti pada tanaman padi ini, yang mana memiliki batang yang tidak keras dan berongga. Yang kedua adalah tumbuhan yang tidak berbatang sebetulnya.
Nah, semua tumbuhan memiliki batang, hanya ada beberapa yang tidak nampak terlihat jelas. Hal ini karena batang yang terlalu pendek sehingga terlihat seperti daunnya tumbuh keluar dari bagian atas akarnya. Misalnya pada tanaman lobak, yang batangnya tidak terlihat dengan jelas. Bisa kita lihat tumbuhan tanaman lobak pada gambar berikut ini. Nah, kita masuk topik yang keempat. Topik yang keempat adalah bentuk-bentuk batang. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang amat penting, dan ingat juga kedudukan batang bagi tumbuhan yang merupakan sumbu sekaligus penopang bagi tumbuhan. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah menurut bentuk penampangnya. Batang dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah berbentuk bulat. Kita lihat pada batang kelapa ini yang memiliki batang yang bulat. Yang kedua adalah batang persegi, seperti pada batang teki yang berbatang segitiga, dan juga pada tanaman markisah yang memiliki batang bersegi 4. Yang ketiga adalah batang berbentuk pipih, yaitu seperti pada tanaman kaktus ini yang berbentuk melebar menyerupai daun. Yang kedua adalah batang menurut permukaannya. Batang menurut permukaannya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah batang yang berbentuk licin, misalnya pada batang jagung ini, yang ketika disentuh akan terlihat licin, atau ketika kita raba itu batangnya akan terasa licin. Nah, yang kedua bentuk batang berusuk, misalnya kita lihat pada tumbuhan liar berikut, yang permukaan batangnya terlihat memiliki rigi-rigi. Nah, yang ketiga bentuk batang berduri, misalkan pada tanaman bunga mawar. Pada tanaman bunga mawar ini yang memiliki duri pada batangnya. Nah, yang keempat bentuk batang dengan berkas-berkas daun, yaitu seperti yang kita lihat pada batang pepaya ini, yang mana daunnya sudah dipetik maka akan meninggalkan berkas pada bentuknya. Nah, yang kelima bentuk batang dengan berkas daun penumpuh, seperti yang kita lihat pada pohon nangka, di mana terdapat daun yang muncul pada tangkai buahnya yang berada pada batang. Nah, topik terakhir yaitu arah tumbuh batang. Yang pertama adalah batang tegak lurus. Bisa kita lihat pada pohon pinang pada gambar tersebut, yang tumbuh tegak lurus mengarah ke atas. Yang kedua adalah batang menggantung, misalnya pada tanaman cincau hijau ini yang batangnya terlihat menggantung pada pagar rumah orang. Yang ketiga adalah batang berbaring. Ketika kita lihat pada tumbuhan labu ini, yang mana ia memiliki batang yang tumbuhnya berbaring di atas tanah dan hanya ujungnya saja yang sedikit membengkok ke arah atas. Nah, yang keempat batang menjalar atau merayap, yaitu seperti daun binahon, yang dimana ia tumbuh menjalar atau merayap, namun buku-bukunya mengeluarkan akar-akar. Yang kelima adalah batang serong. Batang serong ke atas atau berbentuk condong, yaitu seperti pada kacang tanah di gambar berikut ini, di mana memiliki pangkal batang tumbuhan yang terlihat seperti hendak berbaring dan lainnya terlihat akan membelok ke atas. Yang keenam adalah batang mengangguk. Batang mengangguk ini kita lihat pada gambar bunga matahari tersebut, yang memiliki batang yang tumbuh tegak lurus ke atas, tetapi bagian ujungnya akan membengkok dan kembali ke bawah tanah. Nah, yang terakhir adalah batang memanjat, yaitu seperti pada tumbuhan vanili yang batangnya tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Sekian dari hasil praktikum saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi Ibu.